saja. Tuhan pulihkan kita, Tuhan layakkan kita untuk kita bisa memanggil nama Allah kita itu Bapa. Kita akan naikkan pujian Bapa yang kekal. Kau berikan yang kupinta saat ku mencari, tutup pintumu dan Tuhan bukakan jalan bagi kita semuanya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna hanya dari Tuhan saja. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mohon terima kasih, Dr. Karnawati bisa kita dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan sore malam hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan
kami semuanya berkumpul di tempat saudara kami, Bapak Pri dan Ibu dan Mbak Tika. Kami bersyukur Tuhan kami boleh melakukan kehendak Tuhan bersama-sama bersetuju di tempat ini. Kami menyerahkan acara hubungan pernikahan Mbak Tika dan Mas Emo. Biarlah segala sesuatunya berjalan dengan baik. Karya Tuhan akan mengalir di tengah keluarga ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan kami, ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Ku cari wajahmu, temukan kasih. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Tuhan yang selalu mendengar seru dan doa kita. Itulah Tuhan kita yang senantiasa mendengar dan seruan hati kita. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku panggil namamu.
kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur ya Tuhan, kalau kesempatan malam yang indah ini Tuhan pertemukan kami di rumah Bapak Syukri Hatim sebagai wujud kebersamaan kami sebagai keluarga besar dari Gereja Baptis Indonesia Sambangan. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama hadir dalam sukacita surgawi, menyertai dalam kehidupan kami, perjalanan kami sampai rumah ini dengan selamat. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama akan menyaksikan kebahagiaan dari keluarga ini, oleh karena Tuhan memberikan kepada keluarga ini berkat yang luar biasa, sehingga Tika dan juga Mas Elmo akan melangsungkan pernikahan secara Kristen. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu akan menjadi dasar bagi kami untuk kembali mengenang bagi kami yang sudah menikah. Untuk kedua mempelai akan menjadi pembelajaran untuk lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Saudara terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita bersama-sama diundang di rumah Bapak Syukri Hatim. Kita bersama-sama kita mempererat persahabatan kita, persaudaraan kita, tali kekeluargaan kita. Kita juga akan menyaksikan kebahagiaan bersama di malam ini. Mari kita akan bersama membuka di dalam Efesus pasal yang ke-5. Efesus pasal yang ke-5. Efesus pasal yang ke-5 kita akan membaca dari ayat yang ke-22 sampai yang ke-33. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi ia mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bapak sudah terkasih di dalam Tuhan, tadi sampaikan bahwa pernikahan bukan hanya sebatas ritual atau mungkin orang mengatakan sebagai sakral tetapi kita melihat bahwa pernikahan ini menjadi salah satu kehendak Tuhan. Memang Tuhan menghendaki setiap orang, laki-laki akan bersatu dengan istrinya. Dikatakan bahwa sebab ia itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi pernikahan merupakan
kehendak Tuhan yang disampaikan kepada umatnya. Dan kita juga perlu menyadari juga bahwa pernikahan juga merupakan ide dari Allah supaya manusia ini beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi, supaya manusia menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18 dikatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kita perlu menyadari bersama bahwa ketika Allah menciptakan manusia dalam sisinya, kita tahu bahwa sungguh luar biasa. Tuhan tidak menciptakan manusia pada hari yang pertama. Justru manusia diciptakan pada hari yang terakhir, di mana Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya supaya manusia itu bisa menikmati kasih Tuhan. Dan ketika Tuhan memperhatikan bahwa manusia yang dikatakan hak Adam, yaitu seorang diri saja, ya, maka Tuhan berinisiatif. Manusia tidak meminta kepada Tuhan, tetapi Tuhan sendiri yang berinisiatif memutuskan untuk menciptakan seorang penolong. Seorang penolong yaitu istri atau wanita. Dan sehingga hubungan yang diharapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan iman kekristenan adalah hubungan laki-laki dan perempuan. Walaupun beberapa waktu lalu ya kita lihat bagaimana gerakan LGBT, di mana pernikahan sejenis mulai digembar-gemborkan. Ya. Tetapi Alkitab menyampaikan bahwa pernikahan adalah bersatunya laki-laki dan perempuan. Hakikat sejati sebagai pernikahan Kristen, di mana pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Dan kita juga memperhatikan bahwa pernikahan adalah perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Ya. Jadi kita perlu menyadari bersama nanti Mas Elmo dan Mbak Tika ketika akan menyampaikan janji pernikahan, bukan sebatas ngomong, bukan sebatas janji antara kalian berdua, tetapi Tuhan yang menjadi saksi. Dan janji itu pun Tuhan yang mengadakan pernikahan, dan dia menyaksikan janji-janji itu benar dibuat di hadapan Tuhan, bukan sebatas biar didengar oleh orang tua, biar didengar oleh jemaat atau lingkungan. Tetapi yang paling penting adalah apa yang disampaikan adalah janji kepada Tuhan. Seperti apa disampaikan di dalam bacaan tadi, kita bisa memperhatikan bersama bagaimana sebagai keluarga Kristen, dasar hidup sebagai keluarga Kristen. Ya, karena nanti kita akan bersama-sama menyaksikan pernikahan secara Kristen. Nah, di mana dikatakan di dalam ayat yang ke-22, istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini adalah salah satu ajaran yang disampaikan di dalam firman Tuhan pada malam ini. Kata tunduk pada suami bukan berarti suami menyia-nyiakan. Ketertundukan di sini bentuk kepatuhan. Kepatuhan kepada suami ya, tanpa banyak komentar. Tetapi kebanyakan justru ya kita laki-laki kalah ya. Perempuan yang banyak komentar ya. Tetapi sesungguhnya bahwa harus tunduk ya, kepada suami, memposisikan istri hanya pada peran, tidak hanya memposisikan istri hanya peran sebagai yaitu
perantara mengurus rumah tangga. Ya, seperti dikatakan masak, macak, apa lagi? Mana Lah koyo mudeng. wis tuwa. Oh, tua ya. Ya, bukan itu ya. Tapi bagaimana kita betul-betul memposisikan kata tunduk, merendahkan diri, tidak merasa lebih, ya. Tidak merasa lebih, tidak bersikap berlebihan atau over terhadap suami. Demikian juga bagaimana kita sebagai kata tunduk ini juga mengarahkan kepada kesetiaan. Istri harus setia kepada sang suami bagaimanapun keadaannya. Nanti akan dalam janji pernikahan yang akan disampaikan bagaimana ketaatan karena Tuhan begitu mengasihi saudara. Sebagai istri dikasih oleh Tuhan, maka juga harus setia terhadap suami. Ini menjadi satu bagian penting, kesetiaan. Ya, kalau seringkali digambarkan seperti burung merpati. Ya, burung merpati kalau pasangannya satu untuk selamanya. Bahkan di dalam burung merpati tidak memiliki empedu, artinya tidak mudah sakit hati, apalagi sampai akar kepahitan. Ya, ini jadi sebagai bagian di dalam kehidupan orang percaya, istri tunduk kepada suami. Tetapi di situ dikatakan, ya, dikatakan ya istri tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Dikatakan seperti kepada Tuhan. Tapi sesungguhnya kata seperti ini sama seperti kepada Tuhan. Jadi kita tunduk bukan berarti kita menuhankan suami. Ya. Nah, jangan bangga berarti aku Tuhan. Tetapi bagaimana dikatakan bahwa ketertundukan ini sebagai bentuk merendahkan diri ketika kita di hadapan Tuhan, dengan suami juga sama. Bagaimana peran kita sebagai seorang istri. Kemudian yang kedua kita melihat bagaimana rasa hormat, mewujudkan jati diri, menghargai juga bagaimana suami. Kalau kita tahu bahwa suami kita jelek, ya wis tindem dhewe, ora diomong-omong ke tanggane. Wah, nanti mah jadi prahara. Ya. Harus menghormati suami, memberi tempat martabat wibawa suami di hadapan banyak orang. Ya, ini perlu dibangun. Kemudian di dalam ayat 25, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Nah, jadi Mas Ilko disampaikan harus mengasihi istri. Mengasihi istri bukan karena keinginan-keinginan lahiriah kita, tetapi memang karena Kristus telah memberikan teladan bagaimana Kristus mengasihi jemaat yang paling jelas. Kristus rela berkorban, memberikan nyawanya untuk tebusan umat manusia. Ya, jadi kalau kita perhatikan sebagai suami harus mengasihi istri karena Kristus juga mengasihi jemaat. Jadi suami sebagai kepala rumah tangga, demikian juga akan membawa kasih itu kepada istri. Tuhan begitu mengasihi umatnya, mengirimkan anaknya, kasih Kristus atas jemaat tidak ada batasnya. Demikian juga suami kasihnya kepada istri. Ya, kalau disampaikan bagaimana istri harus kita hibur. Istri harus kita beri kekuatan. Istri harus kita senantiasa ayomi bersama sehingga saling menguatkan. Jadi di sini Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, makna daripada bahasa di dalam Efesus ini. Karena suami istri
dipersatukan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Kalau kita yang berupaya, pada akhirnya kekecewaan. Tetapi ketika kita mengakui bahwa kita dipersatukan karena kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, maka ketika ada masalah kita akan bisa selesaikan. Dia memberi yang terbaik kepada kita. Ya, makanya dikatakan tumbuh, ketemu, apa? Tutup. Ya, sesungguhnya itu artinya bahwa ada keserasian. Ya, kalau tubuh ketemu tubuh ya mungkin. Ya. Tetapi di sini tubuh ketemu artinya saling keserasian di antara suami istri. Kata serasi ini memang beda-beda pemahamannya. Ya, tetapi yang diajarkan oleh firman Tuhan, keserasian yaitu bagaimana mengandalkan kasih Kristus itu dalam segala hal. Ya, ada masalah, ingat Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Ya rela mengorbankan nyawanya untuk kita. Ketika pertengkaran dalam rumah tangga memang selalu ada, pasti ada. Tetapi bukan berarti itu menjadi sarana untuk kita balah wis ora cocok. Ora cocok wis cerai wae. Ya, jangan sampai terucap kata cerai. Ya, saya harapkan ya, jangan sampai terucap kata cerai. Ya, tapi bagaimana sudah dipersatukan Tuhan? Apa yang dipersatukan oleh Tuhan hanya bisa dikalahkan oleh maut, kematian. Ya, saya ingin nanti Mo dan Mbak Tika ketika nanti menjadi suami istri akan benar-benar membawa kasih Tuhan dalam keluarga. Dan kita juga melihat bersama saling memberi yang terbaik, berlomba-lomba memberi yang terbaik. Ya, di antara suami istri yang artinya perlombaan yang bernuansa membangun. Bukan, nah wah gajimu kalau aku akendi. Nah ini jangan sampai wah nak terus ngomong gajinya akendi. Nanti ya bahwa dalam pernikahan Kristen, keluarga Kristen tidak ada lagi duitmu. Ya duitmu, duitku. Ya, harus bersatu. Ya makanya nanti dalam kehidupan saya ada kesepakatan. Memang ada kesepakatan. Ya bahwa duitmu itu kesepakatan bersama juga ada. Saya ketika melayani di Solo Jumur itu juga ada. Itu Pak bojone atau mbok gaji dari yang berjawab. Ya, sepakat pokoknya duitku bojoku. Nah terus tak tanya anaknya piye? Lah itu dibagi. Anaknya ono papat. Aku ngopeni loro, ono ngopeni loro. Lah ini lucu juga ya, tapi itulah sudah komitmen dan tidak ada pernah pertikaian, ribut masalah duit ya tidak ada. Ya, karena sudah komitmen. Dan masalah cekeng, ya, kendil gimana? Ya sudah nanti bagi 1 bulan ini saya, 1 bulan berikutnya dia. Sesungguhnya itu pingin yuk ngobrol apa bingung. Digabung dari siji, diminit bareng-bareng, ya, dikelola bareng-bareng sehingga bisa lebih bagus. Nah, tapi saya perhatikan karena anaknya dia sudah punya cucu juga ya, wis tua, jadi sudah dilakoni lama dan berhasil, nggak ada pertikaian. Nah, tapi kembali lagi komitmen dalam keluarga harus dijaga. Ya, komitmen, ya, saling mengasihi tadi adanya komitmen. Ilmu dan Mbak Tika ada komitmen bersuami beristri bukan karena keinginan kalian, tetapi dari Tuhan yang mengasihi. Biarlah kita terus dipersatukan dalam kasih Tuhan, itu menjadi bagian penting. Ketika kita melihat semuanya kasih Tuhan, pasti akan terselesaikan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur akan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang menyertai kami dalam kehidupan ini. Seringkali peran kami sebagai suami, peran kami sebagai istri tergoyahkan oleh karena ego masing-masing, karena keinginan pribadi-pribadi. Tetapi adalah Mas Elmo,
juga Mbak Tika akan melihat kasih Tuhan yang menjadi dasar dalam keluarga. Sehingga dengan kasih Tuhan yang rela berkorban, mau memberi yang terbaik, juga menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Amin. Ya, demikian firman Tuhan ya sebagian. Nanti akan ada kelas lanjutan ya. Kelas lanjutan yang akan saya lanjutkan untuk Mas Elmo dan Mbak Tika untuk yaitu pendidikan keluarga Kristen. Ya. Nanti ada pertemuan lagi, bagian sehingga bisa saling menguatkan. Bapak sudah terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama mengadakan prosesi pernikahan secara Kristen. Jadi sebelumnya saya mohon untuk saya berdua dan berdiri bersama-sama orang tua. Mungkin ya tidak longgar. Mungkin kedua calon akan didampingi oleh bapak ibunya masing-masing. Ya, didampingi ya. Bapak sudah terkasih dalam Tuhan, sebelum kita akan memasuki prosesi kita akan berdoa terlebih dahulu. Lancarkan. Siap ya. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan menyaksikan dan juga akan melakukan pemberkatan dan janji pernikahan untuk saudari Rindi Antikasari dan juga saudara Elmo Gustavo. Kiranya Tuhan akan menolong kami sehingga apa yang kami langsungkan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur. Amin. Ya. Saya mau tanya kepada orang tua. Pertama kepada orang tua dari calon mempelai wanita. Ya, saya mau bertanya, siapakah yang akan menyerahkan calon mempelai wanita saudara Rindi Antikasari untuk dinikahkan dengan saudara Elmo Gustavo? Terima kasih. Saya sebagai orang tua dari pihak perempuan akan menyerahkan kepada Bapak Pendeta supaya pada malam hari ini calon pengantin berdua untuk dinikahkan secara Kristen. Demikian, terima kasih waktu yang diberikan. Untuk Bapak Ibu dari saudara Elmo Gustavo, siapa yang menyerahkan mempelai pria saudara Elmo Gustavo untuk dinikahkan dengan saudari Rindi Antikasari? Baik, terima kasih. Saya akan serahkan anak saya Elmo Gustavo ke Bapak Pendeta. Terima kasih. Apakah Bapak Ibu benar-benar menyepakati atas berlangsungnya upacara pernikahan secara Kristen dan tidak akan ada permasalahan di kemudian hari? Oke. Kemudian apakah saudara Elmo dan saudari Indiatika bersedia melaksanakan upacara pemberkatan nikah secara Kristen tanpa ada paksaan? Kami bersedia. Apakah akan ada masalah di kemudian hari? Ini merupakan kesepakatan dari kedua keluarga dan kedua mempelai bahwa mereka mau bersedia dinikahkan secara
Kristen. Nah, jadi di sini saya mau tanya kepada saudara ilmu. Saudara ilmu, apakah saudara ilmu Gustavo dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas dan jujur untuk berniat di hadapan Allah dan juga jemaat Gereja Baptis Sampangan untuk mengadakan pernikahan, menerima saudari Rindi Antikasari sebagai istri yang sah dan satu-satunya? Ya, saya bersungguh-sungguh. Oke. Saudari Rindi Antika, ya, saya mau bertanya, apakah saudari Rindi Antika sungguh dengan hati yang tulus dan jujur berniat di hadapan Allah dan sidang jemaat Gereja Baptis Sampangan bahwa saudari Rindi Antika akan menerima saudara Elmo Gustavo sebagai suami yang sah dan satu-satunya? Ya, bersungguh-sungguh. Apakah saudara Elmo Gustavo akan mencintai, akan menghibur, menghargai, membina kasih seperti firman Tuhan sampaikan dengan kasih Kristus kepada saudari Rindi Antikasari, serta meninggalkan rintangan yang menghalangi hubungan saudara berkenaan dengan masa lalu ataupun hal-hal yang berkenaan kehidupan yang akan mengganggu kehidupan berdua hingga maut yang dapat memisahkan? Ya, saya akan. Saudari Rindi Antika, apakah saudari sungguh-sungguh mencintai dan mau menghargai dan akan membina kasih dengan saudara Elmo Gustavo serta semua rintangan yang menghalangi hubungan saudara berdua hanya berupa kepada pasangan saja serta hidup berdampingan seumur hidup, hanya yang dapat menceraikan saudara berdua? Saya bersungguh-sungguh. Dengan tanda apakah kalian ingin mengikat perjanjian suci di hadapan Tuhan dan jemaat? Dengan tanda apakah kalian belum menyatakan serta mengikat janji suci di hadapan Tuhan dan jemaat? Cincin. Oke, ya, dengan cincin. Ya, cincin yang mengikat tanpa putus. Ini menjadi tanda bagaimana kasih cinta mereka yang akan mereka jalani dalam kehidupan juga tidak akan terputus oleh sesuatu apapun. Ya, hanya maut atau kematian yang dari Tuhan yang memisahkan. Ya, kita bersama-sama menyaksikan yaitu janji pernikahan yang mungkin kedua orang tua akan mendengarkan ya berdampingan ya akan menyematkan cincin ya, cincin dimulai janji sudah dibaca kembali, masih ingat? Lupa. Saya bacakan dulu ya. Ya, nanti dari suami dulu ya. Dengan cincin melingkar tanpa putus, saya berjanji akan menerima Rindi Antika sebagai istriku yang sah dan satu-satunya sekarang sampai selama-lamanya. Hanya maut yang memisahkan. Pegang cincin. Ya. Iya. Dengan cincin melingkar yang tidak putus, saya akan mengikat Rindi Antikasari sebagai istri yang akan saya cintai seumur hidupnya. Oke. Kemudian Mbak Rindi Antikasari menyematkan cincin.
Dengan cincin melingkar tanpa putus, saya berjanji akan menerima engkau sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengan cincin melingkar tanpa putus, saya menerima engkau Elmo Gustavo sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya. Tuhan memberkati untuk selama-lamanya. Masuk nggak? Oh, salah. Oke, ya. Jadi mereka sudah bersama-sama menyematkan cincin pernikahan sebagai janji suci mereka untuk tetap setia. Ya, coba akan menirukan, ya. Ya, mereka berdua akan menirukan bersama-sama. Saya berjanji, ya. Saya berjanji Akan selalu mencintai dan menghargai akan selalu mencintai dan menghargai pasangan saya, pasangan saya, saling memiliki dan menjaga, saling memiliki dan menjaga, baik pada waktu senang baik pada waktu senang ataupun pada waktu susah, ataupun pada waktu susah, pada waktu kaya pada waktu kaya maupun miskin, maupun miskin, pada waktu suka pada waktu suka maupun duka, maupun duka, dan selalu hidup bersama dengan rukun, dan selalu hidup bersama dengan rukun, damai, damai, dan selalu memuliakan Tuhan dan selalu memuliakan sebagai firman Tuhan ajarkan. sebagaimana firman Tuhan ajarkan. Oke, sekarang Saya mengucapkan pernyataan ini dengan hati sungguh-sungguh dan saya berjanji di hadapan Tuhan dan sidang jemaat GBI Samangan. Bagaimana jemaat GBI Samangan? Apakah ada keberatan kepada kedua calon mempelai untuk melaksanakan upacara pemberkatan nikah? kita akan bersama-sama, kita akan berdoa. Dan mungkin Bapak Ibu bisa duduk kembali. Oke. Oke, mari kita bersama-sama, kita akan berdoa. Ya. Kita akan bersama-sama mendoakan saudara kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan dukung mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kembali kami datang ya Tuhan, menyerahkan anak-Mu di Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka berdua yang telah berikrar, berjanji untuk sehidup semati. Apapun yang terjadi, apapun yang menghalangi kehidupan mereka, mereka akan tetap bersama, mereka akan tetap menjalani kehidupan dalam kasih Kristus, dan mereka akan selalu menjaga keutuhan keluarga. Kami menyerahkan biarlah kebahagiaan, sukacita dan damai dari surga akan melimpah dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dan saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan biarlah mereka menjadi pasangan yang berkenan di hadapan Tuhan, pasangan yang membanggakan keluarga, pasangan yang membanggakan lingkungan di mana mereka tinggal, pasangan yang sungguh-sungguh menyatakan kasih Kristus dalam segala keadaan. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan keluarga yang baru ini, kiranya Tuhan berkati. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami menyerahkan kedua anak-Mu ini sebagai suami istri. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Berkati.
Nah, sekarang saya perkenalkan keluarga baru, yaitu tidak lagi Mas, tidak lagi Mbak, tetapi apa? Opa? Bapak atau Opa Korea, Pak. Mami papi. berkomitmen manggilnya Mami papi. Dedi. Papa mama. Belum ini, Pak. Papi Mami ya. Jadi sekarang kita sebut Papi Mami Elmo Gustavo. Saat ini sebagai keluarga yang diberkati oleh Tuhan akan memberikan tanda syukur kepada gereja sebagai tempat untuk membina rumah tangga dengan memberikan persembahan sulung. Berdua ya. Mas. Tidak rono. Ben ngene. Berdua. Foto, Mbak. Geser. Telang. Ini. Suruh kameranya kaki ya. Oke, mereka memberikan sebagai bukti bahwa mereka akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan sebagai wujud kasih kepada Tuhan. Dan saat ini silakan bisa ke tengah lagi sebagai bentuk yaitu ucapan syukur dan kebaikan. Maaf sayang. Kita akan gereja akan memberikan kenang-kenangan. Oke, monggo Pak Tri. Kami sebagai pengurus Gereja Baptis Sampangan akan menyerahkan piagam pernikahan kepada Mas Elmo, kepada Papi Elmo dan Mami Tika. Ya. Dan ini akan saya bacakan dulu. Nomor 1 garis miring GBI Sampangan strip 1 tahun 2026. Piagam pernikahan telah dipersatukan Tuhan dalam pernikahan Kristen pada hari tanggal Jumat 16 Januari 2026 antara Elmo Gustavo lahir di Semarang 26 Oktober tahun 2000 dengan Rindi Atika Sari lahir di Semarang tanggal 22 Juli 2000. Upacara peneguhan pernikahan ini diadakan di Jalan Gunung Talang 004 RT 4 RW 2 Kelurahan Bendandur, Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah, oleh Bapak Pendeta Pipit Fitrianto MTH sebagai pendeta pelaksana pemberkatan pernikahan Kristen, dikeluarkan di Semarang pada tanggal 16 Januari 2006 dengan 2
2026. Dengan hormat tertanda Pendeta Vivit Fitrianto MTH Gembala Siang. Demikian piagam pernikahan yang telah kami bacakan, dan kami akan menyerahkan selain piagam pernikahan ini juga Alkitab sebagai pedoman dalam kehidupan kalian. Dan ini Aduk sini, Mbak. Dari DPI akan mempersembahkan untuk keluarga. Mari kita BPI akan memberikan yang terbaik, memberikan pujian istimewa untuk keluarga baru, Mama, Mami, Papi, Gustavo. Kak siram, nanti kita lihat. Berikan
Berbahagia. Makasih. Terima kasih untuk kaum BB yang sudah memberikan pujian istimewanya, 2 menjadi 1, pisahkan oleh manusia. Kita akan memuji nama Tuhan, mengucapkan terima kasih karena Tuhan sudah menyertai jalannya prosesi peneguhan pernikahan atas Bapak Elmo Gustavo dan Ibu Rindi. Mari kita akan memujikan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Karena Tuhan sudah menyertai dari awal pertengahan hingga akhirnya, Tuhan sertai dengan lancar, sehingga kita mengucap syukur akan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oleh karena itu kita akan memberikan doa berkat untuk kita pada malam hari ini. Setelah doa berkat kita pujikan besar anugerah. Kita akan datang untuk mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, kebaikan-Mu menyertai dalam kami memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengarkan akan suara Tuhan sebagai kami keluarga Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga kami bersyukur saat ini kami boleh menyaksikan prosesi pemberkatan nikah, dan saat ini keluarga baru Papi Elmo Gustavo dan Mami
Rindi Andika, kiranya Tuhan berkati senantiasa. Dan kami bersyukur kami boleh mengikuti acara dari awal hingga akhir dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon pengampunan-Mu jika kami salah di dalam menyembah-Mu pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Besar anugerah-Mu. Silakan kedua orang tua dan pemantik dengan keluarga baru. Dan di sini kita akan bersalaman mengucapkan selamat untuk keluarga baru. Siapa bisa ke sini mengucapkan selamat untuk Iya, Pak. Foto dulu ya. Ya, Mbak. foto dulu. Foto Bu Madi, foto. Fotografer. Nyun sewu lagi mepet. Mas Dik, ini Dik. Dek, permisi Dek, permisi Dek. Kak ketok iki. Ayo, berdiri sih. Jangan dong. Lagi.